Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Mas Tegar. Yuk. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau Bu Guru panggil namanya, jawabnya hadir. Oke, baik. Tegar, Hadir. Cubi, Hadir. Tia, Hadir. Safa, Tina, Hadir. Alia, Hadir. Noval. Hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Hadir. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal denah dan peta lingkungan sekitar. Nah, kita sebelum itu ada yang tahu nggak sih denah itu apa, peta itu apa? Nah, nggak ada yang tahu kan? Jadi nanti disimak pembelajaran yang Bu Guru ajarkan ya. Ya. Nah, mengenal peta. Apa yang biasa kamu lihat di buku atlas atau global? Pernahkah kamu menggunakan peta saat pergi ke suatu tempat? Menurutmu apa itu peta dan mengapa kita membutuhkannya? Nah, kita simak selanjutnya. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian peta dan jenis-jenisnya. Yang kedua, menunjukkan cara membaca dan menggunakan peta. Yang ketiga, menyebutkan unsur-unsur yang ada pada peta. Yang keempat, menjelaskan manfaat peta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Peta membantu kita mengetahui letak tempat, arah, dan jarak suatu wilayah. Fungsi peta. Fungsi peta sendiri yaitu untuk menunjukkan lokasi suatu tempat, memperkirakan jarak, dan mengetahui arah mata angin. Dengan peta, kita bisa lebih mudah memahami bentuk dan keadaan wilayah. Fungsi dari peta sendiri yaitu untuk menunjukkan lokasi suatu tempat, memperkirakan jarak, dan mengetahui arah mata angin.
Dengan peta, kita bisa lebih mudah memahami bentuk dan keadaan wilayah. Jenis-jenis peta. Peta dibedakan menjadi beberapa jenis seperti peta umum dan peta khusus. Peta umum menampilkan kenampakan alam dan buatan, sedangkan peta khusus menunjukkan informasi tertentu seperti peta cuaca atau peta kepadatan penduduk. Peta umum menggambarkan kenampakan fisik seperti gunung, sungai, dan kenampakan buatan seperti jalan, kota. Contohnya adalah peta topografi dan peta wilayah provinsi. Peta khusus hanya menunjukkan suatu jenis informasi tertentu, misalnya peta curah hujan menunjukkan daerah yang sering hujan, dan peta jenis tanah menunjukkan persebaran jenis tanah. Unsur peta meliputi judul, skala, legenda, simbol, arah mata angin, garis astronomi, dan warna. Semua unsur ini penting agar kita bisa membaca peta dengan benar. Nah, judul dan skala. Judul peta memberitahu isi atau tujuan peta tersebut. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi, biasanya dalam bentuk angka atau bentuk garis. Legenda dan simbol. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta. Simbol bisa berupa gambar kecil atau warna yang mewakili gunung, sungai, jalan, dan jenis lainnya. Arah mata angin. Apa sih arah mata angin itu? Arah mata angin pada peta membantu menunjukkan orientasi arah biasanya ditandai dengan panah menunjuk ke utara, sehingga kita bisa mengetahui arah timur, barat, dan selatan. Warna pada peta. Warna pada peta memiliki arti tertentu. Warna hijau biasanya menunjukkan dataran rendah, coklat menunjukkan pegunungan, dan biru menunjukkan perairan seperti laut dan sungai. Manfaat peta. Peta sangat berguna dalam kehidupan seperti saat berpergian, belajar geografi, atau merencanakan pembangunan. Peta juga digunakan dalam pelajaran dan pekerjaan seperti oleh pilot, pelaut, dan petani. Nah, kesimpulan dari pelajaran pada hari ini yaitu peta adalah alat penting untuk mengetahui letak atau kondisi suatu tempat dengan memahami jenis dan unsur-unsur peta. Kita bisa membaca dan menggunakannya dengan tepat dalam berbagai kegiatan. Nah, ayo mari kita berlatih. Nanti ibu kasih soal-soal yang ada di sini, nanti kalian jawab ya. Nah, di sini ada soal 1, 2, ada 2 soal. Nah, nanti kalian jawabnya cepet-cepetan ya. Kan tadi sudah dipelajari tentang apa itu peta, gitu kan. Nanti kalian menebak jawabannya yang ada di depan sini. Nah, Bu Guru juga mempunyai LKPD, nanti kalian mengerjakannya.
LKPD itu apa sih Bu? Lembar kerja peserta didik. Kalian disuruh membuat peta dan denah yang lingkungan sekitar. Nah, ini yang pertama ada capaian pembelajaran. Peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan tentang lingkungan sekitar dalam bentuk denah dan peta sederhana, termasuk penggunaan simbol dan arah mata angin. Nah, tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur peta dan denah melalui penyusunan proyek peta berpetualang dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan proyek denah dan peta sederhana melalui model project based learning secara kreatif. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek melalui kegiatan presentasi kelompok dengan percaya diri. Nah, ini ada petunjuk pengerjaan LKPD-nya, yaitu yang pertama, bacalah tujuan pembelajaran dan penjelasan proyek dengan cermat. Yang kedua, diskusikan dengan kelompokmu dan susunlah jadwal proyek yang harus diselesaikan. Yang ketiga, berikan pendapatmu berdasarkan hasil pengamatan lingkungan sekitar. Yang keempat, presentasikan hasil proyek di depan kelas. Presentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan di depan kelas atau di depan teman-teman kalian. Nah, ini yang pertama ada orientasi masalahnya. Setiap hari kita berjalan dari rumah ke sekolah atau ke warung dan bahkan ke rumah teman. Agar kita tidak tersesat dan dapat menunjukkan jalur cepat, kita perlu membuat denah dan peta. Proyek kamu hari ini adalah membuat peta berpetualang yang berisi denah rumahmu dan peta sederhana jalur dari rumah ke lokasi favoritmu, seperti sekolah, boleh ke sekolah, boleh ke taman, boleh ke masjid, boleh ke lapangan, itu juga boleh. Dan tuliskan pendapatmu mengapa denah dan peta penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada pembagian tugas kelompok ya. Kalian nanti kelompokan, ada yang mengukur dan mengamati objek lingkungan, ada yang menggambar denah rumah dan unsur peta, ada yang membuat simbol dan legenda, ada yang presentasi gitu ya. Terus ini kita disuruh observasi, wawancara, ini disuruh cari sumber data, bisa dari observasi, bisa dari wawancara, bisa dari buku ataupun internet. Nah, ini untuk menyusun jadwal proyeknya, nanti dikasih hari, tanggal, dan tanggung jawabnya siapa gitu. Ini kalian disuruh membuat peta dan denah dari rumah ke sekolah. Baik, paham ya anak-anak? Paham. Udah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.